Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Andresifa dengan NIM 250302014 dan rekan saya. Salsabila Nurrahmadina Alia Putri dengan NIM 250302015. Kami dari kelas akuntansi Apagi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Joko Sulistya, MM, CPHCM, CHR, MP. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai manajemen pemasaran. Yang pertama, yaitu definisi dan konsep pemasaran. Marketing atau pemasaran merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Pemasaran seringkali dikaitkan bahkan disamakan dengan penjualan. Namun pada prakteknya, konsep yang diusung dalam marketing tidak serta-merta hanya melakukan penjualan yang berdampak langsung pada keuntungan perusahaan. Konsep marketing berkaitan dengan filosofi yang digunakan bisnis untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang menguntungkan baik bagi pelanggan maupun perusahaan. Filosofi yang sama tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi setiap bisnis. Oleh karena itu, bisnis yang berbeda menggunakan konsep pemasaran yang berbeda pula, yang dikenal sebagai filosofi manajemen pemasaran. Konsep pemasaran mengartikan bahwa untuk memenuhi tujuan organisasi, perusahaan harus mengantisipasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memuaskan mereka dengan cara yang lebih efektif dibandingkan pesaing. Konsep ini berasal dari pemikiran Adam Smith dalam buku The World of Action, meskipun tidak digunakan secara luas hingga hampir 20 tahun kemudian. Pada intinya, konsep pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Berbagai kegiatan dilakukan agar produk dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep pemasaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pasar. Oleh sebab itu, konsep pemasaran memiliki arti dan tujuan yang lebih luas daripada sekedar menjual produk. Pemasaran menjadi tindakan perusahaan untuk menghubungkan perusahaan dengan konsumen agar konsumen merasakan kepuasan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis konsep marketing. Dalam prakteknya, perusahaan harus mampu menyesuaikan produk yang dibuat dengan manfaat yang akan dirasakan oleh pasar. Oleh sebab itu, terdapat beberapa jenis konsep marketing yang umum digunakan agar pemasaran produk menjadi lebih efektif. Mengingat pentingnya kebutuhan dan keinginan pelanggan, kita perlu memahami perbedaannya. Needs atau kebutuhan adalah sesuatu yang penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang sehat, stabil, dan aman, seperti makanan, air, tempat tinggal, serta kebutuhan psikologis seperti rasa memiliki dan harga diri. Kemudian wants atau keinginan adalah sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan dan sering dibentuk oleh budaya. Sedangkan demands atau permintaan muncul ketika kebutuhan dan keinginan didukung oleh kemampuan membeli. Terdapat 5 konsep marketing utama. Yang pertama adalah konsep produksi. Konsep ini berkembang dari awal kapitalisme hingga pertengahan tahun 1990-an. Perusahaan yang menggunakan konsep produksi berorientasi pada efisiensi, produksi, dan biaya rendah. Mereka meyakini bahwa konsumen menginginkan produk yang terjangkau dan mudah diakses. Produksi massal diyakini dapat menurunkan biaya dan memaksimalkan keuntungan melalui skala ekonomi. Konsep ini berorientasi pada operasi. Yang kedua adalah konsep produk. Konsep ini berasumsi bahwa konsumen lebih menyukai produk dengan kualitas tinggi dan fitur unggul. Perusahaan berfokus pada pengembangan produk berkualitas meskipun seringkali dengan harga yang mahal. Contoh modernnya adalah perusahaan teknologi yang terus meningkatkan produknya. Namun, fokus berlebihan pada kualitas dapat membuat perusahaan mengabaikan faktor lain seperti harga, ketersediaan, dan kegunaan. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep ini berfokus pada aktivitas penjualan
secara agresif untuk mendorong konsumen membeli produk. Perusahaan beranggapan bahwa konsumen tidak akan membeli produk dalam jumlah cukup tanpa upaya promosi besar-besaran. Konsep ini sering diterapkan pada produk yang jarang dicari, seperti asuransi atau ensiklopedia. Namun, konsep ini tidak menekankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan sehingga penjualan berulang jarang terjadi. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Dalam konsep ini, konsumen ditempatkan sebagai pusat dari seluruh aktivitas bisnis. Perusahaan berusaha memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui riset pasar dan mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan tersebut. Dengan berfokus pada pelanggan, perusahaan dapat memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan pesaing dan membangun merek yang kuat sehingga konsumen lebih memilih produk perusahaan. Yang terakhir adalah konsep pemasaran masyarakat. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan pelanggan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemasar diharapkan mempertimbangkan aspek sosial dan etika dalam praktik pemasaran mereka. Perusahaan harus menyeimbangkan antara keuntungan, kepuasan konsumen, dan kepentingan publik. Selanjutnya, kita membahas perbedaan antara konsep pemasaran dan konsep penjualan. Konsep pemasaran berfokus pada penciptaan dan penyampaian nilai kepada pelanggan untuk mencapai tujuan organisasi. 3 faktor utama dalam konsep pemasaran adalah orientasi pelanggan, upaya terkoordinasi antar departemen, dan penekanan pada keuntungan jangka panjang. Semua aktivitas organisasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sebaliknya, konsep penjualan berangkat dari anggapan bahwa pelanggan tidak akan membeli produk tanpa dorongan promosi yang agresif. Fokus utama konsep ini adalah menjual apa yang dihasilkan perusahaan, bukan menghasilkan apa yang dibutuhkan pasar. Meskipun dapat meningkatkan penjualan jangka pendek, konsep ini memiliki resiko tinggi karena mengabaikan kepuasan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang kedua yaitu riset pemasaran dan pengukuran produktivitas pemasaran. Saat ini, konsumen memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka dapat meneliti produk atau layanan secara mandiri dan membuat keputusan pembelian tanpa harus berinteraksi langsung dengan agen penjualan. Konsumen cenderung meminta referensi dari teman atau orang terdekat, serta membaca ulasan secara online sebelum membeli suatu produk. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting yaitu apakah strategi pemasaran yang kita terapkan sudah menyesuaikan dengan cara konsumen saat ini meneliti, berbelanja, dan membeli produk. Untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai siapa pembelinya, apa yang mempengaruhi keputusan pembelian, serta bagaimana perilaku audiens target. Hal inilah yang menjadikan riset pasar sebagai kebutuhan utama. Riset pasar dapat diartikan sebagai proses mengevaluasi kelayakan suatu produk atau layanan baru melalui penelitian yang dilakukan secara langsung kepada konsumen potensial. Metode ini memungkinkan organisasi atau bisnis untuk menentukan target pasar, mengumpulkan data, mengomunikasikan opini konsumen, serta mengambil keputusan yang tepat. Riset pasar dapat dilakukan secara internal oleh perusahaan atau dialihdayakan kepada lembaga yang memiliki keahlian khusus. Proses riset pasar dapat dilakukan melalui survei, wawancara, diskusi kelompok, dan berbagai metode lainnya. Tujuan utama riset pasar adalah untuk memahami kondisi pasar yang berkaitan dengan produk atau layanan tertentu, serta mengetahui bagaimana audiens akan bereaksi terhadap produk atau layanan tersebut. Informasi yang diperoleh dari riset pasar dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan periklanan, serta menentukan prioritas fitur atau kebutuhan konsumen. Dalam praktiknya, riset pasar memiliki berbagai metode dan jenis. Riset pasar membantu perusahaan memahami perilaku pembelian konsumen maupun kemampuan konsumen dalam membayar harga tertentu.
Berdasarkan metode pengumpulan datanya, riset pasar dibagi menjadi riset pasar primer dan riset pasar sekunder. Riset pasar primer merupakan proses di mana organisasi atau bisnis berhubungan langsung dengan konsumen akhir atau menggunakan pihak ketiga untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh dapat berupa data kualitatif atau non-numerik, serta data kuantitatif yang bersifat numerik atau statistik. Dalam riset pasar primer, informasi yang dikumpulkan dapat berupa data eksploratif dan data spesifik. Data eksploratif bersifat terbuka dan digunakan untuk menggali permasalahan melalui pertanyaan terbuka, biasanya dilakukan pada kelompok kecil. Sementara itu, data spesifik digunakan untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Riset pasar primer seringkali merupakan kombinasi antara riset kualitatif dan riset kuantitatif. Riset kualitatif melibatkan data tidak terstruktur atau semi-terstruktur yang dikumpulkan melalui berbagai metode seperti diskusi kelompok, wawancara mendalam, dan penelitian etnografi. Fokus grup biasanya terdiri dari 6 hingga 10 orang dan dapat dilakukan secara daring. Wawancara satu persatu melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden melalui pertanyaan terbuka. Sementara itu, penelitian etnografi dilakukan di lingkungan alami responden dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Riset kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur, survei, dan jajak pendapat untuk memperoleh data statistik yang dapat dianalisis. Saat ini, riset kuantitatif banyak dilakukan melalui platform survei digital yang memudahkan pengumpulan data, pelaporan, dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Selain riset primer, terdapat pula riset pasar sekunder, yaitu riset yang menggunakan data dari sumber eksternal seperti lembaga pemerintah, media, kamar dagang, dan institusi pendidikan. Informasi ini biasanya tersedia dalam bentuk laporan, buku, jurnal, situs web, dan publikasi resmi lainnya. Sumber riset sekunder dapat berupa sumber publik seperti perpustakaan, sumber komersial seperti media massa dan jurnal berbayar, serta institusi pendidikan yang banyak menghasilkan penelitian akademik. Dalam melakukan riset pasar, terdapat beberapa tips penting yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan tujuan penelitian dengan jelas. Tujuan ini dapat berupa peningkatan penjualan, peningkatan kunjungan pelanggan, atau perubahan perilaku konsumen. Menentukan tujuan akan membantu dalam mengarahkan proses penelitian dan strategi pemasaran ke depannya. Kedua, memahami target pelanggan. Setiap bisnis melayani segmen pelanggan tertentu. Dengan mengetahui karakteristik pelanggan seperti usia, pendapatan, pekerjaan, status perkawinan, dan tingkat pendidikan, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Ketiga, sadari bahwa mengetahui siapa yang dilayani juga berarti mengetahui siapa yang tidak dilayani. Menentukan segmen pasar yang tidak menjadi target justru membantu bisnis untuk lebih fokus dan efisien dalam penggunaan anggaran pemasaran. Keempat, pelajari pesaing. Dengan mengamati pesaing, perusahaan dapat memahami kelebihan dan kekurangan mereka, serta menemukan peluang untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Perspektif pelanggan sangat penting dalam menilai kualitas produk, layanan, dan pengalaman yang ditawarkan pesaing. Kelima, melibatkan pelanggan secara terbuka melalui survei dan umpan balik. Survei pelanggan merupakan alat riset pasar yang sangat berharga untuk memahami kebutuhan dan harapan konsumen. Kritik dan saran dari pelanggan harus dipandang sebagai peluang untuk perbaikan dan pengembangan bisnis. Riset pasar yang efektif membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dan berbasis data. Pertumbuhan organisasi sangat bergantung pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan riset pasar, perusahaan dapat memahami tren pasar, memperoleh informasi yang akurat, serta mempersiapkan diri menghadapi perubahan di masa depan. Selain itu, riset pasar membantu perusahaan dalam menentukan ukuran pasar, memilih sistem penjualan yang sesuai,
memposisikan produk atau layanan secara tepat, serta memahami preferensi dan persepsi pelanggan terhadap merek. Dengan memahami bagaimana pelanggan memandang organisasi atau merek, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu tentang proses pembelian pasar bisnis atau pemasaran B2B. Dalam dunia pemasaran, terdapat dua jenis entitas utama yang menjadi sasaran penjualan produk atau jasa, yaitu bisnis dan individu. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam cara memasarkan dan menjual kepada keduanya, terdapat pula perbedaan mendasar yang perlu dipahami. Dengan memahami perbedaan strategi pemasaran antara B2B dan B2C, proses penjualan dalam bisnis dapat ditingkatkan secara signifikan. Pengertian marketing B2B. Pemasaran B2B adalah setiap strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik bisnis atau organisasi lain sebagai pelanggan. B2B terjadi ketika pelanggan utama suatu bisnis adalah bisnis lain. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang digunakan pun harus disesuaikan dengan karakteristik pengambil keputusan dalam organisasi. Perbedaan marketing B2B dan marketing B2C. Pemasaran B2B berfokus pada bisnis atau organisasi, sedangkan pemasaran B2C ditujukan langsung kepada konsumen individu. Perbedaan ini juga mempengaruhi yang pertama, bahasa yang digunakan, yang kedua, jenis strategi pemasaran, yang ketiga, media atau tempat beriklan, dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan pembelian. Menentukan apakah target pasar kita adalah bisnis atau konsumen individu itu sangat penting dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Jenis-jenis strategi marketing B2B. Beberapa metode pemasaran yang umum digunakan dalam B2B antara lain, yang pertama ada blogging. Dalam strategi B2B, konten blog harus menggunakan bahasa yang profesional dan ditujukan kepada pengambil keputusan, seperti CEO atau kepala departemen. Topik yang dibahas sebaiknya berfokus pada masalah yang dapat diselesaikan oleh produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua ada email marketing. Email merupakan strategi yang umum digunakan baik dalam B2B maupun B2C. Dalam B2B, email ditujukan kepada pengambil keputusan bisnis. Daftar email dapat diperoleh melalui pendaftaran langsung atau database prospek berbayar. Kampanye email harus menjelaskan bagaimana produk atau layanan dapat membantu menyelesaikan masalah bisnis mereka. Yang ketiga, referral atau rekomendasi. Strategi ini memanfaatkan pelanggan lama untuk merekomendasikan bisnis kepada perusahaan lain. Pemberian insentif atau diskon dapat mendorong pelanggan untuk memberikan lebih banyak rekomendasi. Yang keempat, Search Engine Optimization atau SEO. Sebelum mengambil keputusan, bisnis biasanya melakukan riset mendalam melalui internet. Oleh karena itu, website bisnis harus muncul di hasil pencarian teratas dengan mengoptimalkan SEO, seperti penggunaan kata kunci yang relevan, judul yang tepat, dan kecepatan situs web. Yang kelima, media sosial. Media sosial tidak hanya efektif untuk B2C, tetapi juga untuk B2B. Pengambil keputusan bisnis juga aktif di media sosial. Media sosial dapat digunakan untuk membangun kesadaran merek, meningkatkan otoritas bisnis, serta menjalankan iklan yang menargetkan profesional di perusahaan tertentu. Yang keenam, pameran dagang dan konvensi. Pameran dagang merupakan sarana yang efektif untuk bertemu langsung dengan profesional industri atau pengambil keputusan. Selain mempromosikan produk, acara ini juga menjadi ajang jejaring yang sangat baik bagi pelaku bisnis B2B. Contoh strategi marketing B2B. Yang pertama, perusahaan software akuntansi menargetkan usaha kecil dengan membuat blog edukatif tentang pengelolaan keuangan dan mempromosikan software melalui SEO. Yang kedua, perusahaan furnitur kantor menggunakan database prospek untuk mengirimkan email kepada manajer kantor di perusahaan besar menawarkan produk furnitur terbaik mereka. Tiga, perusahaan peralatan bengkel mobil mengikuti konvensi otomotif untuk mendemonstrasikan produk secara langsung dan membangun relasi dengan pemilik bengkel. Yang keempat yaitu tentang segmentasi pasar dan sasaran pasar. Dalam menjalankan strategi pemasaran, pebisnis tidak boleh sembarangan dalam menentukan segmentasi konsumen. Hal ini karena terdapat beberapa syarat penting yang harus dipenuhi agar segmentasi pasar dapat berjalan secara efektif.
Syarat-syarat segmentasi pasar. Yang pertama adalah segmentasi pasar harus dapat diukur, baik dari segi ukuran pasar, luas pasar, maupun daya beli konsumen yang potensial. Contohnya seperti minat konsumen perempuan terhadap produk fashion umumnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dengan data segmentasi yang terukur, pebisnis akan lebih mudah menentukan dan menjangkau pelanggan yang tepat. Yang kedua, segmentasi harus logis dan dapat dijalankan. Segmentasi yang dibuat harus sesuai dengan strategi pemasaran yang dapat dilaksanakan. Jika segmentasi tidak dapat dijalankan secara nyata, maka segmentasi tersebut tidak akan memberikan manfaat, meskipun karakteristik konsumen sudah diketahui. Yang ketiga, harus memiliki target segmentasi yang jelas. Dalam membuat segmentasi pasar, perusahaan harus menentukan poin-poin penting yang menjadi target strategis. Target tersebut harus realistis dan dapat dicapai. Target inilah yang disebut sebagai pasar sasaran atau target market, yang nantinya akan menjadi prioritas pemasaran. Yang keempat, pasar bersifat heterogen dan target tetap luas. Segmentasi pasar tetap harus memperhatikan luas pasar. Jika target pasar terlalu sempit, maka peluang penjualan akan menjadi terbatas dan strategi pemasaran menjadi kurang efektif. Manfaat segmentasi pasar. Segmentasi pasar memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Di antaranya yang pertama yaitu gagasan pemasaran lebih jelas. Dengan segmentasi pasar, perusahaan sudah memiliki data mengenai karakteristik, kebutuhan, minat, serta daya beli konsumen sebelum memasarkan produk. Hal ini membuat strategi dan gagasan pemasaran menjadi lebih tepat sasaran. Yang kedua, lebih mudah mengatur produk. Segmentasi pasar memudahkan perusahaan dalam menentukan produk yang akan dipasarkan, karena sasaran konsumennya sudah jelas. Hal ini membuat pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan peluang produk laku di pasaran. Yang ketiga, memudahkan perbandingan antar pasar dengan adanya segmentasi. Perusahaan membandingkan kelompok pasar yang berbeda. Dari sini akan terlihat kelompok mana yang paling banyak membeli produk dan mana yang kurang potensial. Jenis-jenis segmentasi pasar. Segmentasi pasar terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang pertama ada segmentasi perilaku. Pengelompokan konsumen berdasarkan perilaku mereka terhadap produk, seperti tingkat loyalitas, pengetahuan, dan respon terhadap pemasaran. Contohnya, penjualan perlengkapan bayi lebih efektif dilakukan melalui media sosial karena respon konsumen lebih cepat. Yang kedua, segmentasi psikografis. Segmentasi berdasarkan gaya hidup, minat, hobi, dan karakter konsumen. Contohnya, menjual buku kepada komunitas pecinta membaca atau menjual alat pancing kepada kelompok yang hobi memancing. Yang ketiga, segmentasi demografis. Segmentasi berdasarkan faktor umum seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan juga pendapatan. Meskipun terlihat sederhana, segmentasi ini membutuhkan analisis yang cermat karena cakupan pasarnya cukup luas. Yang keempat, segmentasi geografis. Segmentasi berdasarkan wilayah tempat tinggal konsumen, seperti desa, kota, provinsi, atau pulau. Segmentasi ini penting untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan kondisi daerah tertentu. Prosedur segmentasi pasar. Segmentasi pasar dilakukan melalui beberapa prosedur, yaitu yang pertama survei stage atau tahap survei. Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan data melalui survei, wawancara, penyebaran angket, atau meminta masukan dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi awal mengenai sikap, motivasi, dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, analisis stage atau tahap analisis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui alasan, motivasi, serta sikap konsumen terhadap suatu produk. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam pengelompokan konsumen. Yang ketiga, profile stage atau tahap profiling. Pada tahap ini, perusahaan mulai mengidentifikasi dan memberi profil pada kelompok-kelompok konsumen berdasarkan hasil survei dan analisis.
Kelompok inilah yang kemudian ditetapkan sebagai target pasar dan menjadi sasaran pemasaran produk.